Ya, salam sehat. Raport hari terakhir MSCI kuartal 2 tahun 2025 ditinjau dari gap up dan gap down. Rabu 28 Mei 2025, eksekusi date atau effective date Senin 2 Juni 2025. Ya, kita sini kebetulan yang kena gap down yaitu MTEL, di mana di gap down hampir 7%, ya, tepatnya 6,9%. Kemudian CSMI ini nggak masuk pantauan karena dia bukan BC, DWGL juga bukan. TPIA minus 2,1% gap down. Kemudian ya kita ESA ya minus 1,7% gap down, MBMA minus 1,6%, Tekim minus 1,6%, Pegas 1,6%, BRPT 1,6%, Akra 1,5%. Di sini kita ambil yang minusnya lebih dari 1,5. Yang ketemu BC itu 1, MTEL, TPIA 2, ESA ketiga, MBMA keempat, Tekim kelima, Pegas ke-6, BRPT ke-7, Akra ke-8. Nah, ya. Jadi kalau punya duit banyak ya bisa spekulasi buy di posisi bid ya 2 tick atau 3 tick dari harga closing. Siapa tahu kena gap down. Cukup banyak, yaitu 5 emiten dengan kondisi di mana gap down-nya kurang dari 1,5%. Ya. Jadi cukup lumayan. Dari IDX 80 kena 80 itu yang kalau kita antriannya ambil dari IDX 80. Nah, kita serba-serbi ya yang lain ya. Kita bahas ke MTEL dulu. Memang dia yang paling atas. Dia minus 6,9 dengan valuasi yang sangat besar untuk ukuran MTEL, yaitu 176 miliar ya. Jadi kalau cuma 21 miliar nggak ada artinya ya di sini, kasus ini ya. Jadi sepersepuluhnya aja nggak ada, 1/100 ya, 1/100 maksudnya, bukan maaf, 1/100-nya nggak ada. Jadi kecil uang kita dibanding dengan guyuran yang 176 miliar ya, dimana level volumenya minus 19%, asing justru keluar ya, ini masuk MSCI kok malah keluar asingnya. Ya terserah bandar ya. Nah, dimana bandar ketara betul karena ini 5,1 ya, biasanya normalnya itu kalau normal ya, misalnya ini ambil 1 ya, 0,6, 0, 0,6, 1, 1,7 itu udah gede ya. 1,7. Nah, kalau yang volumenya gede biasanya gede. Nah, ini 7 minus levelnya 7, ininya 2,1. Atau bandarnya ya, dominasi bandar besar ya, atau big manajemen investasinya besar. Nah, ini Pegas
kayaknya bagus. BRPT juga bagus. Nah, jadi kalau kita ditunjuk order book ya, MTEL karena kita tertarik persentasenya besar ya, 6,9 minus. Kemudian Sen ini kurang menarik karena valuasinya kecil dan ini bukan saham BC. Ya, ESA ya, kita ESA kurang nendang ininya. Apanya? Posisi bidnya, MBMA juga kurang nendang, Tekim kurang nendang. Nah, Pegas ini gede banget. Ya. Valuasinya atau bidnya, posisi bidnya tebel banget. Kemudian BRPT tebel banget. Akra ya kurang tebel lah ya. Nah, itu. Kita yang di gap down aja konsennya ya. Kemudian free float-nya 14% untuk MTEL, TPIA 11%, ESA gede 144%, MBMA 29%, Tekim 29%, Pegas 43% ya, untuk BUMN wajar 43%, BRPT 27%, Akra 33%. Itu ya. Saya kira cukup lah ya. Cukup. Iya, kita bahas sebentar tambahan sedikit ya. Untuk valuasinya, market cap sebetulnya MTEL lumayan 50 miliar ya. Tapi valuasinya agak kecil 11 miliar ya rata-rata. Kemudian TPIA ini jelas gede ya. Ini mungkin masuk MSCI ya. Film terus ESA kecil, MBMA lumayan valuasinya, tapi market cap-nya 38 miliar. Sedangkan valuasinya rata-rata 65 miliar dalam 3 bulan. Pegas cukup lumayan 44 dan 84 ya. Valuasinya lumayan juga. BRPT lumayan 118, market cap-nya rata-rata valuasinya 116 miliar. Akra kecil ya, 25 miliar market cap-nya, sedangkan AVG valuasinya dalam 3 bulan 30 miliar. Ini small cap oke lah, tapi kalau big cap ya nanti dulu. Ya, saya kira itu gap up dan gap down. Ya. Sedangkan yang di gap up ya, nilai ya, Anda baca sendiri karena kita perhatiannya yang ke gap down. Kalau yang di gap up takut besoknya di gap down, hari Seninnya maksudnya. Ya, kita kembali ke judul. Report hari terakhir MSCI. Yaitu ya mungkin video ketiga ya. Ya, salam sehat.